Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita menyelenggarakan kegiatan lagi seminar. Pada saat ini beda dengan seminar-seminar sebelumnya, yaitu berupa pelatihan ilmiah. Saat ini adalah yang merangkum dari semua kegiatan Civitas Hospitalia yang kita kerjakan, yaitu berupa Service Excellence. Apakah servis Anda seimbang atau bisa banding dengan servis di hotel berbintang 5 yang bayarnya hanya mungkin 1% atau 10% dari apa yang Anda jual? Service in a 3-star hotel compared to service in your company. Saya tidak mau angkat contoh hotel berbintang 5 deh. Kita angkat contoh hotel berbintang 3 saja. Ya, di sebuah hotel berbintang 3, misalnya kalau kita naik taksi tiba ke hotel tersebut, satu, langsung ada orang yang bukakan pintu taksi kita, ya, dan akan bilang welcome to the hotel. Kedua, kalau taksi kita di bagasi ada koper, dia akan tanya, Pak, ada koper atau tidak? Dan Anda bilang, iya ada koper, tolong ambil dari belakang. Dan Anda tidak perlu keluarkan koper dari bagasi, kita tamu. Orang tersebut, ya, akan bukakan bagasi, angkat koper itu. Kalau ada troli, dia sediakan troli, dia dorong, kita tinggal jalan saja. Dia angkat koper. Begitu dekat ke pintu, di pintu itu ada orang yang buka pintu buat kita. Selamat pagi Pak, selamat siang. Yes, kita jalan. Kita nggak usah buka pintu pun. Kita jalan ke resepsionis. Begitu ketemu resepsionis, umumnya di hotel berbintang 3 pun resepsionisnya cantik-cantik, ya, rapi, ya, berseragam. Senyum, tanya, selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya sudah ada reservasi. Dan dia silakan tunggu Pak. Dan dia cek di komputer. Ya, dia cek di komputer. Sambil dia cek di komputer, kita ditawar welcome drink. Welcome drink itu satu gelas yang indah sekali, kecil, sirup mungkin jus guava atau jus orange, dan ada dekorasi sedikit, ya. Menarik sekali. Jadi kita terima kasih, welcome drink. Atau mungkin ditawarkan cold towel, handuk, ya, handuk yang dingin, bersih, buat kita lap tangan, lap muka supaya menyegarkan kita. Oke? Setelah itu staff itu bilang, oke, yes Pak, ini formulirnya tidak perlu isi semua, tinggal tanda tangan saja, kami akan isikan semuanya. Oh iya, terima kasih. Serahkan kunci. This is your key, you are in room 603. Oke, thank you very much. Anda ambil kunci. Dia bilang, selamat istirahat Pak. Selamat istirahat, thank you very much. You walk, you just walk, you don't care, you don't have to worry about anything. The guy with the copper yang tadi itu, apa dia, porternya bilang, silakan Pak, dan dia tunjuk kita liftnya di mana. Kita jalan ke lift. Sampai lift tidak perlu pencet tombol, sang porter pencetkan tombol lift. Tunggu lift buka, teng, lift buka, dia nggak masuk, kita dipersilakan masuk dulu, baru dia menyusul masuk. Terus kita tidak perlu pencet tombol lift kalau kita tidak mau. Si porter masuk, tanya, Bapak di lantai berapa? Anda tunjuk kuncinya, oh lantai 603. Dia pencet lantai 6. Di dalam lift dia ajak ngobrol-ngobrol. Pak, bisnis Pak? Iya bisnis. Berapa hari di sini? Iya 4 hari. Oke, ting, lift sudah buka. Kita dipersilakan keluar dari lift. Baru dia keluar. Dia arahkan, 603 sebelah kanan Pak. Dia jalan dulu, kita di belakang, atau kita dulu, dia di belakang. Sampai 603, kita tidak perlu buka pintu. Dia yang bukakan pintu, buka lebar-lebar, kita dipersilakan masuk. Begitu masuk ke pintu kamar, dia nyalakan lampu, nyalakan TV, nyalakan AC, komplit dia nyalakan. Dan dia bilang, selamat beristirahat Pak. Aduh, tinggal di hotel berbintang 3 sungguh enak. Berbintang 3 satu malam bisa jadi, tergantung kota Anda, bisa jadi berkisar antara 350.000 sampai 500.000. Wow, dengan 350.000 per malam, kita nyaris digendong dari taksi naik ke kamar. Dari taksi sudah buka pintu, resepsionis kasih welcome drink, buka lift, tutup lift, buka kamar, nyala AC, komplit. Kita tinggal terima bersih aja, hanya untuk 350.000 per malam. Hotel berbintang 3 ke atas, untuk 350.000 sangat memanjakan kita. Nah, sekarang di perusahaan Anda, seorang customer beli mobil 150 juta. Ada yang bukakan pintu buat dia, ada welcome drink, ada handuk, ada yang senyum. Dia beli komputer 3 juta, 5 juta. Ada yang buka pintu, ada yang say hello, ada yang senyum, ada yang persilakan duduk, ada yang menawarkan welcome drink. Dia install software, dia beli software dari perusahaan Anda, dia install 15 juta sampai 30 juta. Ada welcome drink, ada yang bukakan pintu. Dia beli mebel, lemari,
ya 20 juta, dia beli sofa 5 juta. Ada yang welcome dia seperti itu? Yes. Dia beli rumah dari perusahaan Anda 500 juta, setengah M. Ada orang bukakan pintu mobilnya, ada orang bukakan pintu kantor Anda, ada orang mempersilakan duduk, dapat welcome drink for 350,000 rupiah only. Saudara-saudara semua, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara yang berkenan hadir dan semua karyawan serta panitia. Kita ketahui bahwasanya konsep dasar daripada service excellence itu sendiri adalah attitude, ya, kemudian atensi dan aksi. Attitude itu adalah bagaimana kita berperilaku saat melayani customer. Kemudian yang kedua adalah atensi, bagaimana perhatian kita tidak terpecah, fokus pada pasien tersebut. Dan terakhir adalah aksi yang memudahkan pasien tersebut. Sehingga tujuan daripada service excellence tersebut adalah bagaimana kita itu melayani pasien, pelanggan agar nyaman. Nah, kondisi ini tentunya adalah hubungannya dengan service dan sales, ya. Jadi kalau kita bisa menservis dengan baik, artinya kita mampu mempertahankan pelanggan, pasien dengan baik, sehingga mereka akan memberitahukan kebaikan daripada pelayanan kita. Sementara proses bisnis yang lain adalah selling. Sementara ketika servis kita jelek, ketika kita mencari pelanggan, sementara ada pelanggan lain yang jelek dan kita menuju pelanggan baru tersebut, kadang-kadang mereka mendatangkan informasi yang salah sehingga kita akan sulit untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Untuk itulah kita harus tahu bahwasanya tujuan service excellence itu sendiri adalah bagaimana memanajemen diri kita sendiri secara personality, secara perusahaan, secara kelompok, secara ekosistem adalah bersama-sama menjaga agar tiga potensi tersebut antara attitude, atensi, dan aksi kita itu adalah berkesinambungan. Maka dengan memanajemen dengan baik, harapan kita pelanggan yang ada di dalam perusahaan kita serta apa yang dicari oleh customer service kita itu tidak bocor. Kebocoran pelanggan akan menyebabkan kita akan merugi. Dan tentu saja dalam hal bisnis adalah yang penting adalah itu, sehingga jika service excellence yaitu manage pasien dengan baik bisa dilaksanakan, maka tentu saja hal-hal yang lain yaitu berupa kondisi yang membuat profit kita berkurang akan kita tanggulangi. Jadi tujuan service excellence adalah memanage tadi tiga hal yang kita sebutkan adalah attitude, atensi, dan aksi, dan tujuannya akan menghasilkan profit yang baik. Profit yang baik maka akan membuat tagline kita Brian waras, Brian mulia, rahmatan lil alamin. Dan inilah tagline bagaimana kita membuat proses service excellent tersebut. Terima kasih pembicara, semoga bisa mengkombinasikan antara moto, visi, misi Rumah Sakit Islam dengan mata pelajaran ataupun makalah pada hari ini. Terima kasih, warzuqni fahma, dan jika paham maka rezeki akan datang pada saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan dari Tumangkoro, tiba-tiba sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Jadi saya langsung bawa ke